KPU Kabupaten Bovendigul menetapkan Roni Omba dan Marlinus sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk meninggalkan ego dan mendukung Bupati serta Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basoyong semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Selasa 16 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. KPU Kabupaten Bovendigul menetapkan Roni Omba dan Marlinus sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bovendigul tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 330-PHPU-BUK-Romawi 23-2025 tanggal 10 September 2025. Adapun dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU Bovendigul menetapkan Roni Omba dan Marlinus sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bovendigul periode tahun 2024-2029. Tanggal 13 September 2025 pukul 14:18 waktu Indonesia Timur. Dengan ini KPU Kabupaten Bovendigul menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul nomor urut 3, Saudara Roni Omba dan Saudara Marlinus dengan perolehan suara sebanyak 12.990 suara atau 43,35% dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bovendigul periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Setelah dilakukan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka selanjutnya surat keputusan tersebut serta berita acaranya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul untuk dilaksanakan sidang paripurna pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk meninggalkan ego dan mendukung Bupati serta Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul telah melaksanakan berbagai tahapan pemilihan kepala daerah dari tahun 2024 sampai pada penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 13 September 2025 lalu. Tahapan demi tahapan yang telah dilewati oleh KPU Kabupaten Bovendigul merupakan bentuk kerjasama dari pihak penyelenggara dan berbagai pihak termasuk masyarakat Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, Komisioner KPU Bovendigul melalui Ketua Adrianus Paulus Kairen Oroka menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak termasuk masyarakat di Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung jalannya tahapan pilkada tersebut. Kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul, Adrianus mengajak untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta melepaskan ego dan stigma yang kurang baik. Pesan kami untuk semua masyarakat Bovendigul bahwa kita telah berakhir dalam pelaksanaan pilkada. Artinya kita telah selesai melaksanakan tahapan penyelenggara bersama-sama dengan aman dan damai. Untuk masyarakat Bovendigul bahwa kemudian ketika Bupati dilantik, kami berharap bahwa Bupati kami adalah Bupati semua untuk masyarakat Bovendigul tanpa terkecuali. Jadi kita lepas ego, kita lepas kita punya stigma-stigma yang kurang baik,
Mari kita sama-sama kita dukung bupati kami terpilih dan kemudian dilantik adalah bupati kami bersama. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bovendigul, Bernard Warumap, usai mengikuti penetapan bupati dan wakil bupati terpilih di kantor KPU Kabupaten Bovendigul. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder Kabupaten Bovendigul yang telah membantu mengawasi jalannya tahapan pilkada, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersatu dan mendukung bupati serta wakil bupati terpilih. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana kita mendukung bupati kami yang telah terpilih untuk 5 tahun ke depan, sehingga di situ tidak ada ego atau tidak ada sentimen yang memunculkan untuk memecah belakang satu kesatuan kita, tapi tetap kita bersatu untuk bagaimana kita sama-sama bangun daerah kita di Bovendigul ini. Mungkin harapan kami seperti itu. Semoga bupati yang terpilih atas nama Roni Omba dan Marlenus bisa dapat menjalankan amanah dari rakyat Bovendigul ini seperti itu. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Kapolres dan Dandim 1711 Kabupaten Bovendigul apresiasi tahapan pilkada di Kabupaten Bovendigul yang berjalan aman dan kondusif. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menjaga keamanan selama jalannya tahapan pilkada sampai penetapan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2024-2029. Kapolres juga mengutarakan bahwa pilkada saat ini merupakan tonggak sejarah karena pada pelaksanaannya tidak ada tindakan anarkis. Pada kesempatan kali ini, kami dari Polres Bovendigul ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh paslon, kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu, lalu perbantuan pengamanan, rekan-rekan dari TNI, khususnya dari Kodim, dari Batalion, yang mulai dari tahapan awal hingga terlaksananya kita wajib patut ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berjalan dengan aman. Ini juga merupakan tonggak perubahan sejarah di mana pelaksanaan pilkada di Kabupaten Boven bisa diwarnai tanpa adanya tindakan anarkis. Selain Kapolres, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Christian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya pilkada di Kabupaten Bovendigul. Dandim juga mengutarakan bahwa jalannya pilkada maupun pemungutan suara ulang pada tahun ini berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para paslon maupun pendukung serta lapisan masyarakat karena sudah belajar cara berpolitik yang baik. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh paslon, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, serta para pendukung, para tim, dan seluruh segenap lapisan masyarakat, di mana kita sudah belajar bagaimana berpolitik yang dewasa, berpolitik yang saling menghargai, saling menghormati, apa yang menjadi hak bagi pasangan-pasangan lain, dan itu sudah difasilitasi sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada satupun permasalahan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, uji kompetensi pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul akan dilaksanakan setiap tahun dan tergantung pada kemampuan anggaran daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Joshua Papei, usai mengikuti kegiatan praujian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Joshua juga mengutarakan bahwa setiap peserta yang mengikuti uji kompetensi di tahun 2025 dikenakan biaya sebesar Rp1.600.000, sehingga total pembayaran semua peserta kurang lebih sekitar Rp53 juta. Kami mau sampaikan bahwa tetap kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun, tergantung kemampuan daerah, karena ini kegiatan ini juga menyangkut anggaran. Mungkin kami dapat laporkan untuk kegiatan kami tahun ini per orang itu dikenakan Rp1.600.000, sehingga total dari masing-masing orang bayar ke uang pendaftaran termasuk sewa gedung 53 juta sekian. Memang tahun ini kami tidak anggarkan, tapi Pak Sekda sudah kasih kami dispo untuk kami urus di perubahan untuk teman-teman yang mereka daftar pakai uang pribadi, setelah uang dari pemerintah cair kami kembalikan. Jadi memang kegiatan ini harus, karena kalau tidak ini dilakukan, pegawai negeri yang khusus di Satpol tidak bisa naik pangkat, karena itu syarat, harus ikut hukum baru bisa naik pangkat. Kalau tidak ikut hukum tidak bisa naik pangkat. Joshua menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh pegawai Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul agar kedepannya bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Tim Liputan Digul TV, Gregor melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk mendorong perempuan di daerah itu tidak hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul menjadi fokus utama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) setempat. Organisasi ini mendorong para perempuan, khususnya pengusaha, untuk terlibat aktif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua IWAPI DPC Bovendigul periode 2025-2030, Halima menegaskan bahwa perempuan di Bovendigul tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut terlibat dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Melalui IWAPI juga memiliki kesempatan untuk memperkuat kapasitas usaha, mengakses pelatihan, serta memberikan ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga lainnya. Kita ingin memastikan bahwa perempuan di Bovendigul tidak hanya menjadi penonton. Kita adalah bagian yang ikut terlibat dalam menciptakan lapangan kerja. Kita ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kita ikut terlibat dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di daerah ini. Melalui IWAPI, kita juga memiliki kesempatan untuk memperkuat kapasitas usaha, mengakses pelatihan-pelatihan bagi mama-mama yang ada di tempat ini.
serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun lembaga lainnya. Halimah juga memberikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Katrin yang telah memimpin IWAPI Bovendigul dengan penuh dedikasi dan kerja keras, serta komitmen dan kontribusi yang telah diberikan kepada IWAPI Bovendigul. Meskipun tongkat estafet kepemimpinan telah berganti, Ibu Katrin tetap menjadi bagian penting dari keluarga besar IWAPI Kabupaten Bovendigul karena dengan pengalaman serta semangatnya akan terus menginspirasi semua anggota IWAPI. Diharapkan dengan langkah ini semakin banyak perempuan yang menjadi pengusaha andal dan mampu bersaing sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang berasal dari suku Bugis Makassar di Bovendigul diperkirakan mencapai kurang lebih 7.000 jiwa. Masyarakat Bugis Makassar tersebar di sejumlah distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kehadiran mereka dinilai turut memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam sambutannya, Ketua IKBM Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Hami Raja mengatakan, jumlah masyarakat yang berasal dari suku Bugis Makassar di Bovendigul diperkirakan mencapai kurang lebih 7.000 jiwa, di mana 1.050 KK, kurang lebih 3.500 jiwa berada di Asiki. Di Tanah Merah sekitar 312 KK, kurang lebih 2.000 jiwa. Di Mindip Tanah kurang lebih 700 jiwa, sedangkan di Kou dan Bomakia kurang lebih 100 jiwa. Mohon izin Bapak Gubernur, rekan-rekan undangan bahwa kami Bugis Makassar di sini kurang lebih 7.000 jiwa, di mana 1.050 KK itu kedudukan ada di Asiki, yang kebetulan ketua humasnya Bapak Dewan Pak Haji Pak Supri Aswan. Nah, itu 1.050 KK, kurang lebih 3.500 jiwa. Terus kami di Tanah Merah di sini 312 KK, sehampir 2.000 manusia di sini jiwa, maksud saya. Terus di Ketua Humasnya sendiri di Mindip Tanah kurang lebih 700 jiwa. Itu Ketua Humasnya namanya Haji Kadir, beliau juga ada di sini. Terus Kou dan Bomakia kurang lebih 100 orang, distrik Kou dan Bomakia. Ketua IKBM menegaskan, komunitas Bugis Makassar di Bovendigul terus menjaga kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Ia juga berharap dengan jumlah yang cukup besar, masyarakat Bugis Makassar dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. IKBM berkomitmen untuk terus mempererat tali silaturahmi antar warga, sekaligus mendorong generasi muda Bugis Makassar di Bovendigul agar tetap menjunjung tinggi budaya leluhur, tanpa melupakan peran penting mereka dalam pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Madong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenet, nubagenet, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.